warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Pasti sehat, bukan? Untuk kali ini kita masih pembelajaran secara daring dan kita akan belajar fisika melanjutkan bab minggu lalu, yaitu tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegarnya. Keseimbangan benda tegar. Jadi apa sih yang dikatakan atau yang dinamakan dengan benda tegar? Jadi benda tegar yaitu benda yang dianggap tidak mengalami perubahan bentuk dan volume jika dikenai gaya. Jadi jika ada suatu benda yang benda itu jika dikenai gaya, volume dan bentuknya itu tetap, maka benda tersebut dinamakan benda tegar. Biasanya benda tegar ini dimiliki oleh benda dengan wujud zat padat. Benda tegar yang seimbang bisa berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Jika mula-mula benda berada dalam keadaan diam dan resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, serta torsi terhadap titik poros sama dengan 0, maka benda tersebut dalam keadaan seimbang statis. Jika benda mula-mulanya itu bergerak lurus, maka bendanya itu dalam keadaan seimbang dinamis. Jadi benda tegar itu bisa mengalami dua keseimbangan, yaitu bisa mengalami keseimbangan statis dan bisa mengalami keseimbangan dinamis. Benda tegar itu mengalami keseimbangan statis jika benda itu mula-mulanya itu diam, dan benda tegar mengalami keseimbangan dinamis jika benda itu mula-mulanya dalam keadaan yang bergerak lurus beraturan. Macam-macam keseimbangan ada 3. Yang pertama yaitu keseimbangan stabil, yang kedua yaitu keseimbangan labil, dan yang terakhir yaitu keseimbangan netral atau indifferent. Yang pertama yaitu keseimbangan stabil. Jadi keseimbangan stabil ini merupakan contoh bendanya. Apabila benda dikenai gaya, maka benda akan bergerak. Tetapi beberapa saat kemudian setelah gaya dihilangkan, maka benda akan kembali ke posisi semula. Contohnya ini. Misalkan ini ada sebuah bola atau kelereng, jika kita kenai gaya, maka bendanya akan bergerak. Misalkan kelerengnya sampai sini. Kemudian jika gaya kita lepaskan, maka kelerengnya akan kembali lagi ke posisi semula, yaitu dalam keadaan yang seimbang. Keseimbangan ini ditandai dengan naiknya titik berat. Yang kedua yaitu keseimbangan labil. Apabila benda diberi gaya, maka benda akan bergerak. Tetapi jika gayanya dihilangkan, maka benda tidak dapat kembali ke posisi semula. Misalkan ini benda berada pada permukaan yang cembung. Kemudian berada pada bukit misalkan. Kemudian kelerengnya itu kita kenai gaya atau kita dorong, maka kelerengnya akan bergerak. Tapi setelah gayanya itu kita lepaskan, maka kelerengnya itu tidak bisa kembali ke posisi semula ini, tidak bisa kembali ke atas bukit. Berarti keseimbangan labil itu bendanya tidak bisa kembali ke posisi semula. Keseimbangan ini ditandai dengan turunnya titik berat. Yang ketiga yaitu keseimbangan netral atau indifferent. Apabila benda menerima gaya, maka benda akan bergerak. Dan setelah gaya dihilangkan, maka benda akan segera seimbang lagi pada permukaan datar, tetapi tempatnya berbeda. Berarti keseimbangan netral itu keseimbangan benda yang berada pada bidang atau permukaan yang datar. Misalkan ada sebuah kelereng yang kita letakkan di lantai. Ketika kelerengnya kita kenai gaya, maka kelerengnya akan bergerak. Kemudian jika akan bergerak. Kemudian kelerengnya ini dalam keadaan yang seimbang. Misalkan kelerengnya bergerak sampai di sini, maka kelereng itu juga masih dalam keadaan yang seimbang, tapi berbeda tempat atau tidak bisa kembali ke posisi seimbang pertama ini.
Keseimbangan ini ditandai dengan tidak adanya kenaikan atau menurunnya titik berat. Kemudian tadi pada keseimbangan itu dijelaskan ada keseimbangan stabil itu ditandai dengan naiknya titik berat. Keseimbangan labil ditandai dengan turunnya titik berat. Jadi apa sih titik berat itu? Ini akan kita bahas. Jadi titik berat yaitu setiap benda yang mempunyai berat atau gaya berat yang arahnya menuju ke pusat bumi atau vertikal dan tegak lurus ke permukaan bumi. Titik tangkap gaya berat tersebut dinamakan dengan titik berat. Berarti titik tangkap dari benda-benda yang mempunyai berat itu dinamakan dengan titik berat. Jadi bagaimana menentukan letak titik berat? Jadi letak titik berat yaitu berada pada titik keseimbangan benda. Cara menentukannya, jika benda-bendanya itu teratur, misalkan persegi panjang, jajar genjang, ataupun lingkaran, maka letak titik berat berada pada perpotongan diagonalnya. Ini misalkan contoh benda-benda 2 dimensi. Segitiga, maka letaknya itu di perpotongan diagonalnya, atau bisa kita rumuskan titik beratnya seperti ini. Dan jajar genjang itu titik beratnya pada perpotongan diagonalnya. Dan juring lingkaran itu atau seperempat lingkaran itu juga bisa kita titik beratkan. Ini contohnya titik berat pada benda-benda 3 dimensi. Sekian materi kita hari ini, yaitu tentang keseimbangan. Jangan lupa tugas kalian yaitu merangkum tentang keseimbangan benda tegar dan titik berat. Sekian pertemuan kali ini, Bulan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.